Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang pentingnya pengendalian dalam meningkatkan kinerja dan kedisiplinan karyawan. Dalam sebuah organisasi, pengendalian tidak hanya berfokus pada menguasai pekerjaan saja, tapi juga memastikan setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dapat sesuai dengan standar, tujuan, dan aturan yang telah ditetapkan. Ketika sebuah pengendalian itu dapat dijalankan dengan baik, maka karyawan akan lebih disiplin, pekerjaan lebih terarah, dan hasil dapat meningkat secara signifikan. Untuk memahami ini lebih lanjut, mari kita lihat masalah yang sering terjadi di lingkungan kerja pada saat ini. Oi Tony, ya ada apa? Kau bantu tugas aku lah. Masih banyak nih. Oke, nanti aku bantu ya. Oke, makasih ya. Oh iya Tom, kau bantu juga lah. Lah kok aku? Kau kan ahlinya. Yalah, aku bantu. Kasih ya. Mana Budi ini? Udah datang terlambat, limpahkan tugas ke orang lain lagi. Nggak bisa dibiarkan nih. Kau slow bos. Ya, silakan masuk. Permisi Pak, ada keperluan apa? Saya mau melakukan studi. Karena belakangan ini dia sering terlambat Pak, yang membuat tugasnya sudah mulai menumpuk. Lalu dia meminta kami untuk membantu menyelesaikan tugasnya Pak. Oh gitu. Nanti suruh dia ke ruang saya ya. Baik Pak. Ada apa Pak? Silakan dulu. Oh baik Pak. Kamu tahu kenapa saya panggil kamu ke sini? Nggak tahu Pak. Saya mendapat laporan bahwa kamu sering datang terlambat ke kantor ini. Bisa jelaskan kenapa kamu bisa datang terlambat? Oh iya Pak, saya sering terlambat karena saya bangun kesiangan Pak. Saya berharap ini menjadi fokus sekali yang terlambat. Keterlambatan lu tidak hanya mengganggu pekerjaanmu, tetapi juga mengganggu termasuk kerja aktivitasmu. Tolong kedisiplinannya ya. Iya Pak, saya tidak mau nanya lagi ya Pak. Maaf ya Pak. Nah, setelah melihat ilustrasi tersebut, seberapa besar sih pengaruh kedisiplinan kerja terhadap kinerja karyawan? Mari kita lihat penelitian berikut. Dengan judul, Pengaruh Pengawasan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kementerian Agama di Kota Jakarta Barat, yang dilakukan oleh Dwianto dan Ruminta pada tahun 2024. Penelitian ini menunjukkan bahwa objek yang diteliti yaitu pegawai kantor Kementerian Agama di Kota Jakarta Barat. Variabel yang digunakan yaitu pengawasan, disiplin kerja, dan kinerja pegawai. Metode yang digunakan yaitu analisis regresi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dengan besar pengaruhnya yaitu 56,8%. Berdasarkan data penelitian sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan disiplin kerja memberikan pengaruh sebesar 56,8% terhadap kinerja pegawai dan 43,2% lainnya seperti motivasi kerja,
gaji yang diberikan, lingkungan kerja, dan faktor lainnya. Setelah kita mengetahui apa dampak dari pengendalian terhadap kinerja karyawan, sekarang kita perlu mengetahui bagaimana cara melakukan pengendalian yang efektif. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan pengendalian yang efektif. Yang pertama, menetapkan standar kerja. Artinya, perusahaan harus menetapkan aturan kerja dan target yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawannya. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan kerja. Artinya, perusahaan perlu melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa setiap karyawan telah mematuhi jam kerja dan melaksanakan tugas sesuai dengan aturan. Yang ketiga, membandingkan hasil dengan standar. Artinya, perusahaan harus membandingkan hasil kinerja dengan tingkat kehadirannya berdasarkan standar yang telah ditetapkan untuk mengetahui apakah ada terjadi penyimpangan di dalamnya. Yang keempat, melakukan tindakan korektif. Artinya, jika terjadi penyimpangan di dalamnya, seperti karyawan sering datang terlambat, maka perusahaan harus memberikan pembinaan atau teguran secara lisan agar kedisiplinan karyawan dapat terbentuk. Setelah memahami tahapan pengendalian yang efektif, selanjutnya adalah penerapan dalam kegiatan sehari-hari. Berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk mengatasi keterlambatan karyawan. Yang pertama, menggunakan absensi digital. Dengan adanya absensi digital, perusahaan dapat memantau setiap kehadiran karyawan secara lebih akurat. Yang kedua, melakukan monitoring kehadiran karyawan. Dengan monitoring kehadiran karyawan, perusahaan dapat mendeteksi dan menindaklanjuti jika terdapat karyawan yang sering datang terlambat. Yang ketiga, memberikan reward dan punishment. Perusahaan perlu memberikan penghargaan kepada karyawan yang selalu datang tepat waktu sesuai dengan aturan kerja dan memberikan sanksi kepada karyawan yang sering datang terlambat atau melanggar aturan kerja. Sebagai penutup, berikut kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan. Pengendalian itu sangat penting, terutama untuk kedisiplinan dan kinerja karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan pengendalian dengan sebaik mungkin agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara terarah. Nah, sudah tahu kan betapa pentingnya pengendalian dalam sebuah perusahaan? Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Bye-bye!